Apakah kamu sering merasa keuangan kamu tidak terkendali, atau mungkin kamu memiliki impian untuk menjadi seorang pengusaha, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana? Dalam video kali ini, saya akan berbagi dengan kamu strategi mengelola uang dengan bijak dan langkah-langkah konkret untuk memulai bisnis kamu sendiri. Mari kita mulai perjalanan menuju kebebasan finansial. Selamat datang kembali di channel kita hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sesuatu yang memiliki potensi besar untuk mengubah cara kamu memandang dan mengelola keuangan pribadi serta bisnis. Pernahkah kamu merasa bingung atau stres karena masalah keuangan? Atau mungkin kamu bertanya-tanya, mengapa pengelolaan keuangan terasa begitu rumit? Video ini dirancang khusus untuk memberikan kamu wawasan dan strategi yang dapat merombak sepenuhnya pendekatanmu terhadap keuangan. Pertama, kita akan membahas pentingnya memiliki mindset yang benar tentang uang. Mengubah cara pandangan kita terhadap uang adalah langkah pertama yang krusial. Uang bukan hanyalah alat tukar, tetapi juga alat untuk mencapai tujuan hidup kita. Dengan memahami konsep ini, kamu akan lebih bijaksana dalam mengambil keputusan finansial. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana menyusun anggaran yang bukan hanya sekedar mencatat pemasukan dan pengeluaran, tetapi juga merencanakan masa depan. Anggaran yang baik akan membantu kamu melihat gambaran besar keuanganmu, mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, dan memastikan bahwa kamu berada di jalur yang benar menuju tujuan finansialmu. Kita juga akan mendalami strategi pengelolaan keuangan yang efisien, baik untuk keuangan pribadi maupun bisnis. Kamu akan belajar cara mengoptimalkan pengeluaran, memaksimalkan pendapatan, dan mengelola utang dengan baik. Informasi ini akan memberikan kamu kontrol penuh atas keuanganmu dan mengurangi stres yang sering kali menyertai masalah keuangan. Terakhir, kita akan membahas investasi sebagai cara untuk mengembangkan kekayaanmu secara berkelanjutan. Investasi yang cerdas dapat menjadi alat yang kuat untuk mencapai stabilitas keuangan jangka panjang. Saya akan memberikan paduan langkah demi langkah untuk memilih investasi yang tepat sesuai dengan tujuan dan profil resikomu. Informasi yang akan saya bagikan tidak hanya akan membantu kamu dalam perjalanan menjadi pengusaha sukses, tetapi juga memberikan fondasi yang kokoh untuk mencapai stabilitas keuangan jangka panjang. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, kamu akan mampu mengubah cara kamu memandang dan mengelola keuanganmu, membawa perubahan positif yang signifikan dalam hidupmu untuk bisa jadi pengusaha sukses di masa depanmu. Pastikan untuk menonton sampai akhir, karena setiap bagian dari video ini dirancang untuk memberikan kamu wawasan berharga dan praktis yang dapat langsung diterapkan. Bersiaplah untuk meraih kendali penuh atas keuangan dan membuka jalan menuju kesuksesan finansial yang berkelanjutan. Oke, jadi yang pertama kita akan membahas tentang pentingnya memiliki mindset yang benar tentang uang. Jadi, memiliki mindset yang benar tentang uang adalah kunci untuk mencapai stabilitas finansial dan kesejahteraan jangka panjang. Mindset yang benar tentang uang mencakup cara kita berpikir, merasa, dan bertindak terhadap uang. Berikut ini adalah beberapa aspek penting yang perlu dipertimbangkan. Jadi ada 5 ya, kita akan membahas satu-satu. Jadi yang pertama adalah pandangan positif tentang uang, yaitu uang bukanlah tujuan akhir, tetapi alat untuk mencapai tujuan hidup. Terus, melihat uang sebagai sesuatu yang bisa dikelola dengan bijaksana untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan. Yang kedua, pentingnya edukasi keuangan, yaitu pemahaman yang baik tentang manajemen keuangan pribadi, investasi, dan pengelolaan utang. Terus, kesadaran akan pentingnya merencanakan keuangan untuk masa depan. Terus yang ketiga, disiplin dalam menabung dan berinvestasi, yaitu konsisten dalam menabung
untuk dana darurat dan investasi untuk jangka panjang. Terus menghindari godaan untuk berbelanja impulsif dan menunda gratifikasi demi tujuan finansial yang lebih besar. 4. Mengelola utang dengan bijak, yaitu memahami perbedaan antara utang produk dan utang konsumtif. Terus mengelola utang secara bertanggung jawab agar tidak menjadi beban yang mengganggu kestabilan keuangan. Terus yang kelima, tujuan keuangan yang jelas, yaitu menetapkan tujuan keuangan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu (SMART). Terus membuat rencana tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Oke, berikut adalah contoh tabel yang menggambarkan perbedaan antara mindset yang benar dan mindset yang kurang tepat tentang uang. Oke, jadi saya akan menjelaskan satu-satu juga ya. Ini ada 8 nih. Jadi yang pertama adalah pandangan tentang uang, yaitu mindset yang benar melihat uang sebagai alat untuk mencapai tujuan hidup seperti pendidikan, kesehatan, dan kenyamanan keluarga. Terus mindset yang kurang tepat menganggap uang sebagai tujuan akhir yang seringkali mengharap pada sikap materialistik dan konsumtif. Yang kedua, edukasi keuangan, yaitu mindset yang benar aktif mencari pengetahuan tentang manajemen keuangan, investasi, dan pengelolaan utang. Terus mindset yang kurang tepat merasa cukup dengan pengetahuan yang ada tanpa mencari tambahan informasi atau pendidikan lebih lanjut. Yang ketiga, disiplin menabung, yaitu mindset yang benar menabung secara konsisten dan berinvestasi untuk jangka panjang. Sedangkan mindset yang kurang tepat menabung hanya jika ada sisa dari pengeluaran yang seringkali jarang terjadi. Terus yang keempat, pengelolaan utang, yaitu mindset yang benar menggunakan utang untuk tujuan produktif seperti pendidikan atau bisnis dan melunasinya tepat waktu. Sedangkan mindset yang kurang tepat menggunakan utang untuk konsumsi tanpa perhitungan yang matang, yang bisa menyebabkan beban finansial. Terus yang kelima, tujuan keuangan, yaitu mindset yang benar memiliki tujuan keuangan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu (SMART). Sedangkan mindset yang kurang tepat tidak memiliki tujuan keuangan yang jelas, yang membuat pengelolaan uang menjadi tidak terarah. 6. Pengeluaran, yaitu mindset yang benar membuat dan mematuhi anggaran bulanan untuk mengontrol pengeluaran. Sedangkan mindset yang kurang tepat berbelanja tanpa perencanaan dan seringkali impulsif, yang menyebabkan pemborosan. Terus yang ketujuh, investasi, yaitu mindset yang benar berinvestasi untuk masa depan dan memahami pentingnya diversifikasi investasi. Sedangkan mindset yang kurang tepat tidak memahami atau tidak tertarik pada investasi sehingga kehilangan kesempatan untuk meningkatkan kekayaan. Terus yang terakhir, ke-8, resiko keuangan, yaitu mindset yang benar mengelola resiko dengan asuransi dan diverifikasi investasi. Sedangkan mindset yang kurang tepat mengabaikan resiko finansial yang dapat mengakibatkan kerugian besar di masa depan. Jadi ketika kamu memiliki mindset yang benar tentang uang, kita dapat mengelola keuangan dengan lebih bijaksana, mencapai tujuan finansial, dan memastikan kesejahteraan jangka panjang bagi diri kita dan keluarga. Oke, selanjutnya yang kedua, yaitu tentang penjelasan penyusunan anggaran untuk merencanakan masa depan. Oke, coba kamu lihat lagi tabel yang di layar ya. Jadi saya akan menjelaskan lagi penyusunan anggaran. Jadi yang pertama adalah pemasukan, yaitu terbagi jadi 3 juga nih. Yang pertama gaji, yaitu merupakan sumber utama pemasukan bulanan. Yang kedua bonus insentif, yaitu tambahan pemasukan yang tidak rutin dan bisa berubah-ubah. Yang ketiga investasi, yaitu pemasukan dari hasil investasi seperti bunga deposito. Terus yang kedua, pengeluaran. Ini ada 5 jenis juga ya. Jadi saya akan bahas lagi. Yang pertama, kebutuhan pokok, yaitu pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari seperti makanan, minuman, dan kebutuhan rumah tangga. Terus yang kedua, transportasi,
yaitu biaya transportasi baik untuk keperluan kerja maupun pribadi. Terus ketiga, hiburan, yaitu pengeluaran untuk kegiatan rekreasi dan hiburan. Terus yang keempat, tabungan, yaitu sejumlah uang yang disisihkan setiap bulan untuk ditabung. Terus yang kelima, investasi, yaitu dana yang diinvestasikan untuk jangka panjang, misalnya saham, reksadana, atau properti. Terus yang keenam, darurat, yaitu dana yang dialokasikan untuk keperluan tak terduga seperti sakit atau kerasukan barang. Terus yang ketiga, sisa baki, yaitu merupakan selisih antara total pemasukan dan total pengeluaran. Sisa ini bisa dialokasikan kembali untuk tabungan, investasi, atau keperluan lain. Oke, jadi langkah-langkah menyusun anggaran, jadi saya akan ngebahas lagi. Jadi yang pertama, identifikasi sumber pemasukan, yaitu catat semua sumber pemasukan yang rutin dan tidak rutin. Yang kedua, rincian pengeluaran, yaitu buat daftar pengeluaran yang terperinci untuk mengetahui kemana saja uang dibelanjakan. Yang ketiga, rencana dan realisasi, yaitu bandingkan rencana anggaran dengan realisasi untuk mengetahui apakah ada defisit yang signifikan. Terus yang keempat, evaluasi bulanan, yaitu setiap bulan lakukan evaluasi terhadap anggaran untuk mengidentifikasi pengeluaran yang tidak perlu dan menyesuaikan anggaran sesuai kebutuhan. Terus yang kelima, perencanaan masa depan. Ada 3 juga nih. Jadi yang pertama, tabungan, yaitu sisihkan sebagai pemasukan untuk tabungan agar memiliki dana cadangan. Terus yang kedua, investasi, yaitu alokasikan dana untuk investasi sebagai langkah menambah aset di masa depan. Yang ketiga, dana darurat, yaitu siapkan dana darurat untuk menghadapi situasi tak terduga. Jadi setelah saya membahas tentang langkah-langkah menyusun anggaran, saya akan membahas lagi pentingnya merencanakan masa depan. Karena menyusun anggaran tidak hanya tentang mencatat pemasukan dan pengeluaran, tetapi juga tentang perencanaan masa depan. Dengan anggaran yang tercatat, ini akan saya bahas lagi jadi 4 ini. Jadi yang pertama, stabilkan keuangan, yaitu Anda memiliki gambaran yang jelas tentang keuangan dan dapat mengelola keuangan lebih baik. Yang kedua, mencapai tujuan finansial, yaitu memungkinkan kamu untuk merencanakan dan mencapai tujuan jangka panjang seperti membeli rumah, pendidikan anak, atau pensiun. Yang ketiga, menghadapi ketidakpastian, yaitu memiliki dana darurat dan investasi yang cukup untuk menghadapi situasi yang tak terduga. Terus yang keempat, pengelolaan utang, yaitu dapat mengelola utang dengan lebih baik dan menghindari hutang yang berlebihan. Jadi, dengan demikian, anggaran yang baik tidak hanya membantu dalam pengelolaan keuangan harian, tetapi juga memastikan keamanan finansial di masa depanmu. Oke, kita lanjut lagi yang ketiga. Cara cerdas mengembangkan kekayaan secara berkelanjutan. Mengapa sih harus berinvestasi? Coba kamu bayangkan memiliki mesin pencetak uang yang bekerja untuk kamu tanpa henti siang dan malam. Mesin ini adalah investasi yang cerdas. Alih-alih hanya menyimpan uang kamu di tabungan dengan bunga rendah, berinvestasi memungkinkan uang kamu tumbuh lebih cepat, melindungi kamu dari inflasi, dan membantu mencapai tujuan keuangan kamu. Oke, jadi saya akan membahas keuntungan berinvestasi. Ada 3 nih. Jadi pertama, mengalahkan inflasi, yaitu nilai uang menurun sering waktu, tetapi investasi yang baik dapat memberikan pengembalian lebih tinggi dari inflasi. Yang kedua, pertumbuhan modal, yaitu investasi dapat membantu kekayaan kamu berkembang lebih cepat dibandingkan hanya menabung. Terus yang ketiga, diverifikasi sumber pendapatan, yaitu membuat berbagai sumber pendapatan seperti dividen, bunga, dan keuntungan modal. Terus, paduan langkah demi langkah memilih investasi yang tepat. Berikut adalah langkah-langkah untuk membantu kamu memilih investasi yang tepat sesuai dengan profil risiko kamu. Jadi yang pertama,
tentukan tujuan investasi kamu. Yaitu, langkah pertama adalah menentukan tujuan finansial kamu, misalnya dana pensiun, pendidikan anak, membeli rumah. Terus kedua, kenali profil resiko kamu. Setiap individu memiliki toleransi resiko yang berbeda. Profil resiko kamu akan menentukan jenis investasi yang paling cocok. Contohnya seperti tabel yang berikut. Oke, terus yang ketiga, diverifikasi portofolio. Diverifikasi adalah kunci untuk mengelola resiko. Jangan menempatkan semua uang kamu dalam satu jenis investasi. Berikut adalah beberapa jenis investasi. Coba kamu lihat lagi gambarnya. Oke, yang keempat, pahami setiap instrumen investasi. Jadi, sebelum berinvestasi, pahami dengan baik setiap instrumen investasi. Pelajari cara kerja, potensi pengembalian, dan risikonya. Terus yang kelima, evaluasi dan pantau investasi kamu. Yaitu, investasi bukanlah proses yang sekali jalan. Kamu perlu secara berkala mengevaluasi dan memantau kinerja investasi kamu. Sesuaikan portofolio kamu sesuai dengan perubahan tujuan keuangan dan kondisi pasar. Jadi, dengan kamu berinvestasi adalah cara yang cerdas untuk mengembangkan kekayaan kamu secara berkelanjutan dengan menetapkan tujuan, mengenali profil risiko, diverifikasi portofolio, memahami setiap instrumen investasi, dan terus memantau kinerja. Kamu dapat mencapai stabilitas keuangan jangka panjang. Selain itu, berinvestasi juga dapat membuka peluang untuk menjadi pengusaha sukses. Modal yang berkembang melalui investasi dapat digunakan untuk memulai bisnis atau mengembangkan usaha yang sudah ada. Kesuksesan tidak datang secara instan, tetapi dengan disiplin dan perencanaan yang matang, kamu dapat mengubah investasi kamu menjadi fondasi kuat untuk masa depan yang lebih cerah. Mulailah berinvestasi sejak dini untuk memaksimalkan potensi pertumbuhan kekayaan kamu dan capailah impian dan menjadi pengusaha yang sukses. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, kamu akan mampu mengubah cara kamu memandang dan mengelola keuanganmu, membawa perubahan positif yang signifikan dalam hidupmu. Perjalanan menuju kesuksesan sebagai pengusaha tidaklah mudah, tetapi setiap langkah kecil yang kamu ambil akan memberikan dampak besar di masa depanmu. Ingatlah, kunci kesuksesan terletak pada konsistensi, ketekunan, dan semangat untuk terus belajar. Kamu mungkin akan menghadapi berbagai tantangan dan rintangan, tetapi jangan pernah menyerah. Setiap kesalahan adalah perjalanan berharga yang akan membuatmu semakin kuat dan bijaksana. Selain itu, penting untuk selalu beradaptasi dengan perubahan dan perkembangan zaman. Di dunia bisnis, selalu bergerak cepat dan kemampuan untuk berinovasi serta beradaptasi akan menjadi keunggulan kompetitifmu. Bangun jaringan yang kuat, belajar dari orang-orang yang telah sukses, dan jangan takut untuk mengambil risiko yang terukur. Dengan komitmen yang kuat dan visi yang jelas, kamu akan mampu mencapai impian dan menjadi pengusaha sukses di masa depan. Selamat berjuang dan semoga sukses selalu. Sekian dari saya, Asontrial, bye.